Ya, pemirsa, untuk mengetahui kondisi terkini seperti apa penanganan banjir rob yang terjadi di Semarang dan sejumlah wilayah di Jawa Tengah, kita telah bergabung pemirsa dengan Gubernur Jawa Tengah, ada Bapak Ganjar Pranowo. Halo, selamat siang Pak Ganjar. Ya, selamat siang. Ya, Pak Ganjar, sejauh ini seperti apa Pak penanganan banjirop di Semarang, Pak? Ya, tadi barusan saya ngecek ke Pelabuhan Tanjung Mas dan ada 2 titik yang menjadi perhatian kita. BPWS, pemerintah kota dan pemerintah provinsi sedang turun. Hari ini ada di lapangan. Satu, ada tanggul yang jebol yang rasanya tadi pemberitaannya sudah kelihatan ya, masuk di pabrik-pabrik. Dan yang kedua ada 1 titik yang rasanya kita agak tidak tepat menempatkan sandbag yang ada di sana, dan tadi sudah saya tinjau dan saya minta sebelum jam 1 ini sudah ditutup karena sebenarnya jaraknya sangat pendek dan materialnya sudah ada. Jadi kita coba tangani di pusatnya, tapi memang pada siang hari ini dimungkinkan masih akan ada terjadi air pasang yang cukup tinggi. Makanya sekarang kita cepet-cepetan untuk bisa melaksanakan perbaikan darurat di 2 titik yang kemarin jebol itu. Begitu. Oke Bapak, ini koordinasi dengan pihak BMKG sejauh ini seperti apa Bapak agar antisipasi tidak terulang kembali? Oh enggak, kalau ini masih akan terulang. Bukan tidak bisa terulang, ini masih akan terulang sebelum seluruh pekerjaan itu beres. Ada yang tanggul di Pekalongan, tadi juga ada yang di Pati, ada yang di Demak, ada yang di kota. Sehingga saya minta untuk ada patroli pengecekan beberapa potensi tanggul yang bisa jebol. Itu sebenarnya tindakan yang akan dilakukan. Karena sebenarnya pada bulan-bulan tertentu permukaan air laut memang meningkat cukup tinggi, cukup tinggi. Maka per hari ini BMKG juga sudah komunikasi dengan saya, dimungkinkan nanti sampai dengan jam 4 juga masih akan terjadi peningkatan. Tapi kita tidak tahu seberapa tingginya. Jam-jam ini sudah mulai terangkat naik. Nah, kenapa tadi saya minta beberapa titik tanggul yang jebol itu segera dilakukan tindakan darurat bersama dengan BPWS, Pemkot, dan kemudian pemerintah provinsi sebelum jam 1 saya minta tadi. Oke, sebelum jam 1 agar kita jauh bisa lebih cepat. Gitu. Oke, sejauh ini totalnya ada berapa wilayah Pak yang terkena banjir, yang terdampak? Ya, kalau kita melihat di Pati ada, terus kemudian di Kota Pekalongan, lalu di Kabupaten Demak dan di Kota Semarang. Yang Kota Semarang ini dengan Kabupaten Demak memang pas perbatasan, tapi ya hari ini memang agak sedikit terganggu transportasi menuju ke pelabuhan. Tadi sih sudah surut dan mobil saya double cabin ya, bisa masuk, bisa menerobos banjir, maka saya bisa melihat titik yang ada di tengah tadi. Ya Pak Ganjar, kami juga mendapat informasi ini beberapa buruh pabrik ini saat ini sedang mengevakuasi kendaraan mereka terjebak banjir. Ya. Ini mengingat cukup berbahaya Pak Ganjar, imbauan Pak Ganjar seperti apa Pak Ganjar? Ya sebaiknya bisa diliburkan dulu ya. Terus kemudian dievakuasi tadi dengan Basarnas juga sampai dengan jam 1 dini hari mengevakuasi. Saya tanya kepada warga di sekitar pelabuhan tadi juga saya tanya, tadi malam jam 9 sudah surut Pak, begitu. Hari ini tadi saya masuk ke beberapa wilayah udah kering. Pabrik ini masih terancam Mas. Kenapa? Karena yang tanggul jebol itu kira-kira sekitar 20 meteran, itu belum ada tindakan. Maka saya minta hari ini dilakukan tindakan pencegahan. Jadi kita mesti berlari-lari dengan kondisi kemungkinan naiknya permukaan air laut pada jam-jam ini yang sudah merangkak, yang diperkirakan nanti jam 4 mungkin ya masih akan ada potensi seperti kemarin. Kalau dari Pak Ganjar sendiri, target rampungnya penanganan ini kira-kira akan memakan waktu berapa lama Pak? Oh tahunan Mbak, ini bukan cerita pekerjaan yang 2 bulan 3 bulan ya, ini tahunan. Maka kenapa kemudian ada sekarang Demak kita bikin tol itu terus kemudian melambung ke laut, itu sebenarnya untuk mengamankan sebagian. Jadi sebenarnya di coastal area ada beberapa yang memang kondisinya relatif parah. Demak itu cukup parah, Sayung itu cukup parah. Maka regulasinya kita atur agak ketat. Teman-teman di kabupaten kota juga sudah membuat aturan untuk mengurangi pengambilan air tanah. Tapi sayang memang masivitas pembangunan di sana masih cukup tinggi.
maka ini mesti dikontrol ya. Jadi ini butuh waktu yang cukup panjang ya. Ada dua hal. Satu, apakah kita akan melakukan dengan rekayasa sivil ya, membuat tanggul dan seterusnya. Yang kedua, mengembalikan pada fungsi-fungsi yang lebih alami begitu. Umpama kita bekerja sama dengan Belanda itu membuat penanaman mangrove di sekitarnya dan kemudian mengontrol masyarakat. Yang sudah parah sih menurut saya mesti dipindahkan gitu. Bapak, infonya akibat banjirop ini beberapa tanggul di sana mengalami jebol, Pak. Benar demikian, Bapak? Ya kan tadi sudah saya jelaskan beberapanya 2 titik yang saya jelaskan secara khusus tadi. Proses perbaikannya targetnya kira-kira kapan Bapak tanggul jebol ini Bapak untuk diperbaiki? Oh ya, tadi juga saya sudah jelaskan. Sorry, harus saya ulang lagi ya. Jadi 2 tanggul tadi, 1 karena limpasan, 2 sebenarnya tanggulnya kecil. Terus yang jebol agak gede itu sebenarnya yang lebar 20 meteran tadi itu, dan itu ada di sebelah Tambak Lorot, dan itu memang yang melimpas ke pabrik tadi itu. Ya. Itu yang hari ini kita minta untuk secepatnya, saya minta sebelum jam 4 untuk yang 20 meter ini, tapi yang kecil tadi saya minta sebelum jam 1 itu. Ya, Pak Ganjar tadi kan sempat disampaikan juga bahwa ada banyak buruh begitu ya Pak, atau masyarakat yang stuck di lokasi, dan kemudian bagaimana untuk distribusi bantuannya sendiri Pak, dan juga evakuasi warga yang terkena banjirop ini sendiri Pak? Ya, saya kira kalau warga mengevakuasi sendiri ya, tapi ada beberapa yang membutuhkan pertolongan. Kemarin sudah ada juga yang menyampaikan ke saya, sehingga saya minta posko-posko sekarang disiapkan. Dan alhamdulillah Pak Wali Kota Semarang udah bekerja, poskonya dibuat, dapur umum, kesehatan, ya TNI Polri tadi saya lihat juga udah turun. BPBD kita saya minta untuk semuanya bekerja dan berkoordinasi dengan kabupaten kota di sekitarnya. Ada juga yang di Demak tadi, yang saya kemarin juga komunikasi dengan Bupati, agar tim rescue-nya semua mesti ada di posko masing-masing ya, standby. Tinggal disiapkan aja untuk 24 jam itu manajemen personilnya yang ada, termasuk yang ada di Pati dan Kota Pekalongan. Oke, baik. Ya, baik, terima kasih sekali Pak Ganjar untuk waktunya. Mudah-mudahan semua proses penanganan dan juga evakuasi dapat berjalan dengan lancar. Selamat bertugas, beraktivitas, dan salam sehat Pak Ganjar.